ada hak bersuara kita yang mudah dikriminalisasi just because kita being critical kepada government gitu. Memang akhirnya kita jadi belajar bahwa apapun situasinya jangan bilang soal kaya dan miskin aja. Ini semua merasakan kalau kita bicara tata kelola, ini yang menjadi permasalahan di Republik kita saat ini gitu. Komunikasi publik yang buruk gitu ketika menjelaskan penggunaan sumber daya negara. Memang harus ada upaya yang bersama-sama ya, baik karena mau nggak mau BGN sekarang akan semakin disorot, dia harus bisa merespon ke publik dan termasuk ke mitranya dan memperbaiki tata kelolanya sedemikian rupa, termasuk ketika berbicara SDM. Ya karena kan memang terbukti ada yang anaknya punya dapur 40-an. Itu di Makassar. Aduh, Di Sulsel. kenapa? Anda bangga ya? Halo Sobat Reformis, jumpa lagi bersama saya Muhammad Yusrianto di Reform Syndicate dalam program Hub Wicara. Hura! Kembali lagi kita bertemu dengan Ibu Adinda. Biasanya saya memanggil Ibu Adinda dengan Mbak. Walaupun bukan orang Jawa tapi udah kental dengan Mbaknya. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya kita. Ketemu lagi dengan kondisi bangsa yang semakin kompleks. Betul. Tapi kali ini Sobat Reformis kita akan membahas soal tata kelola MBG, bagaimana MBG ke depannya lebih pada pengelolaan yang berbasis good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, kalau kita berbicara soal MBG ini kan program mercusuar di zaman Presiden Prabowo Subianto yang kemudian luar biasa anggarannya tahun ini aja yang sebelumnya 335 T tapi yang clear untuk dicairkan sebesar 268 T dengan jumlah titik dapur yang sebelumnya ditargetkan 21.000 tapi ternyata per hari ini itu 27.877 titik. Nah, untuk 3T itu ada sebelumnya 2.000 ternyata naik jadi 8.617 titik. Nah, sementara penerima manfaatnya itu sekitar 62 juta yang ditargetkan sebelumnya yang ditargetkan atau diproyeksikan 82,9 juta. Yang sekarang itu 63,13 juta yang sekarang. Nah, kira-kira gimana Mbak soal MBG apalagi minggu lalu ramai banget terkait dengan pimpinan MBG Mas Dadan dan CS. Mas Dadan dan CS, ada wakil pimpinan juga, ada Sony dan Pusung terjerat dalam kasus abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang kemudian berujung pada kursi atau proses hukum. Ini pertanyaan menarik dan kompleks juga gitu. Iya. Mungkin kalau diberi kepercayaan memimpin MBG, BGN baru saya ini bisa jawab lebih komprehensif. Boleh juga ya. Tapi saya ingin memulai dengan mengutip Lord Acton ya, yang mengatakan power tends to corrupt dan absolute power ya corrupts absolutely gitu. Dan tadi yang seperti Mas Yusrianto bilang kan ini proyek mercusuar gitu. Mungkin ini jadi nomor 1 dan mungkin apa kabar IKN ya kita nggak tahu. Selain ada PSN lainnya gitu. Dengan jumlah dana yang sedemikian besar tanpa payung undang-undang yang jelas, ya jelas ini adalah proyek mercusuar yang tempting, gitu. Dan bahkan ketika sudah ada kepemimpinan yang baru, memang banyak catatan kritis ya. Ketika kita mungkin menyaksikan investor yang marah gitu, ya, begitu marah karena tidak ada kabar kapan dapur akan dibuka. Sementara pimpinan yang baru mengatakan akan moratorium dulu dapur baru. Tadi ada berapa dapur yang sudah ada, berarti kan ada di sekian titik gitu. Di sekian titik. Kalau terbaru itu per hari ini dari Menko Pangan itu 27.877 titik.
Ya, dan itu rencana mau moratorium dulu, yang baru dan yang existing mungkin mau dilihat. Jadi ini yang menarik ya, ada dinamika sebelumnya yang mungkin investor dan para pemangku kepentingan terkait sudah menyesuaikan dengan norma saat pimpinan sebelumnya yang ternyata akhirnya kacau kan. Dan di periode sekarang direncanakan ada pembenahan seperti itu, dan ini tidak mudah juga menurut saya kalau hal yang sudah terjadi sebelumnya belum dibenahi. Saya pikir itu pertama yang harus dilakukan. Karena ini jadi kasus hukum dong, ada pasti. dana yang merugikan sekian banyak pihak. Dan di sisi lain saya sendiri dan kami sebagai bagian dari lembaga penelitian kebijakan publik melihat ya pertanyaannya tadi di transparansi dan akuntabilitas. Gimana sih pengadaannya? Karena yang terjadi dengan Dadan CS kemarin kan memang di pengadaan, termasuk luar biasa, termasuk siapa pemilik dapur dan sebagainya. Selain itu juga di tingkatan BGN, pengadaan IT, kos kaki, ompreng, motor listrik, gitu. Dan saya pikir kita di masyarakat sipil ya, termasuk teman-teman reform juga pasti kita udah menyuarakan hal ini gitu. Ada pengadaan yang janggal gitu ya. Dan yang memang aneh adalah berjalan aja, dan saya pikir kalau kita bicara tata kelola ini yang menjadi permasalahan di Republik kita saat ini gitu, komunikasi publik yang buruk gitu ketika menjelaskan penggunaan sumber daya negara, termasuk ketika dapur disuspend tapi 6 jutanya tetap jalan, dan itu dinyatakan oleh Dadan saat itu. 6 gitu jutanya ya. Ini SPPG. Ya, yang setiap hari, dan ternyata ketika ada kasus ini kita jadi paham, oh ternyata karena yayasan-yayasan bodong itu yang tidak memenuhi syarat memang berafiliasi dengan Dadan CS. Dan kita belum tahu apakah akan ada rencana audit terhadap existing dapur gitu, bukan hanya sidak ya, tapi audit yang serius terhadap mitra maupun secara internal BGN. Menurut saya sih hal itu juga penting. Dan berarti artinya memang dalam kondisi seperti ini, selain mempending beberapa titik yang kemudian berpotensi bermasalah, memang harus perlu audit secara keseluruhan. Dari semua titik dapur yang ada, apakah itu dari yayasan, mitra, kemudian SPPG dan lain sebagainya. Ya, dan secara tata kelola dan bagaimana SOP dan mekanisme misalnya, karena kan sebenarnya di BGN juga ada divisi yang terkait dengan pengawasan gitu. Pertanyaannya adalah selama 1,5 tahun, kenapa sih kita nunggu 1,5 tahun dulu? Kemana aja? Sementara orang udah ada yang kipas-kipas nih, udah ada keuntungan yang besar, dan menurut saya itu sangat disayangkan. Kita tahu ada teman-teman MBG Watch juga, ada teman-teman ICW gitu ya. Kami juga di The Indonesian Institute juga mengkritisi itu, bahkan juga dari hal yang sebenarnya cukup substansial soal kaitan MBG dengan stunting. Jadi saya pikir yang terjadi ini adalah melambatnya dan melemahnya penegakan hukum. Taruhlah ada tata kelola yang coba kita dorong. Kira-kira mulai dari tata kelola yang paling prioritas sampai yang keberapa gitu loh yang perlu untuk diskala prioritaskan. Yang pertama misalnya? Yang pertama merevisit ya, artinya melihat kembali nih tata kelola di internal dulu nih, karena mereka kan berhadapan dengan eksternal juga kan, gitu. Terutama kalau tadi berbicara soal pengawasan, soal pengadaan dan kerjasama gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Bagaimana BGN melihat pelaksanaan MBG ini bukan seperti proyek semata nih. Ini kalau mau proyek tetap serius lah. Kalau duit sebesar itu, termasuk pelibatan ahli gizi, ahli kesehatan, orang-orang yang pakar gitu, dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi feedback itu berjalan, evaluasi itu berjalan, baik secara internal maupun menerima feedback dari eksternal. Yang memang sangat krusial menurut saya pengadaan juga ya. Artinya selain kualitas soal tadi standar gizi, standar kesehatan, ini kan dan yang SDM, berkaitan dengan BGN ini ada beberapa kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kesehatan, kemudian BKKBN, kemudian Kementerian Pertanian. Kemendagri juga kan harusnya lintas, karena memang ini daerah-daerah kan. Nah, persoalan kan selama ini kalau misalnya kita jumpa dengan kepala daerah mereka nggak dilibatkan. Bahkan misalnya Kementerian Pendidikan kan ini berhubungan dengan sekolah ya, juga kelihatannya nggak dilibatkan juga. Nah, ini yang menjadi permasalahan menurut saya adalah justru itu, keterlibatan selama proses MBG itu tidak partisipatif, tidak inklusif, sehingga kalau kita bicara masalah keracunan aja deh Mas Yusrianto, apa kabar evaluasi
terhadap kurang lebih 37 ribuan kasus yang dicatat oleh teman-teman ICW misalnya dan MBG Watch. Ini kan berarti bahkan penerima manfaatnya saja lepas gitu ya dari perhatian pihak BGN dan kementerian terkait lainnya. Dan saya pikir makanya kenapa saya bilang kenapa harus menunggu 1,5 tahun, padahal sebenarnya kejadian itu sudah beruntut lama gitu sejak Tapi kayaknya tahun lalu. sebenarnya nggak menunggu 1,5 tahun, Mbak. Cuma karena pimpinan BGN ini yang kemudian tidak memiliki kompetensi untuk mengelola BGN sesuai dengan tata kelola good governance yang memang diharapkan oleh Presiden Prabowo. Nah, kalau ingat ya Mas Yusrianto, sebelum Bu Nani ini diangkat, kan penjelasannya dari pemerintah lewat Menteri Prasetyo ya waktu itu dikatakan alasannya karena apa sih? Ketidakdisiplinan kan, ketidakdisiplinan terhadap ketika mengevaluasi SPPG dan lain sebagainya. Tidak ada disebut soal yayasan itu tidak ada. Berarti lebih hal-hal yang kalau kita secara masyarakat awam akan melihat itu masalah organisasi atau mekanisme kerjasama yang sebenarnya tidak perlu sampai skala ditangkap. Tapi kan ketika sudah ada pelantikan dan memang udah ada bau-bau ikan amis, ternyata kan akhirnya ditangkap. Yang ingin saya katakan di sini, regardless 1,5 tahun atau tidak sampai seperti yang Mas Yusrianto bilang, akan miris sebenarnya gitu, karena sebenarnya banyak kritik, feedback, bahkan saya rasa bukan hanya dari teman-teman kita masyarakat sipil, ibu-ibu, guru itu kan sudah melakukan penolakan yang luar biasa. Kenapa itu tidak bisa ditindaklanjuti dengan cepat? Itu kan menjadi permasalahan. Mekanisme feedbacknya itu seperti apa? Ini kan terbongkar dengan melibatkan KSP sama KPK. Nah, setelah pelibatan KSP dengan KPK, barulah kemudian pimpinan BGN ini ternyata selama ini main. Baru ketahuan ya? Iya, baru ketahuan tuh. Gitu. Artinya memang selama ini kan permainan yang ada di BGN dalam mengelola MBG ini itu terencana, terstruktur dan tersistematis. Itu. Setuju. Karena sebenarnya juga ada kritik ya, misalnya saya pikir saya pernah juga menonton satu konten di Instagram yang mengatakan kalau yang akan dilakukan oleh pimpinan sekarang adalah tadi moratorium dapur baru, refocusing, baru ada pendanaan dari CSR. Ini kan kedengarannya baik ya, maksudnya promising gitu. Tapi kan akhirnya jadi ada pertanyaan dan menurut saya ini juga menarik. Bukannya ini basic ya yang mestinya dilakukan dari awal, misalnya memetakan penerima manfaat. Kita juga tahu tadi kan Mas Yusrianto sempat menyinggung soal dapur 3T ya, maksudnya penerima manfaat di sana yang memang membutuhkan gitu. Tapi kan kita juga tahu yang terjadi, kok kenapa yang di sekolah-sekolah yang dianggap siap. Kalau siap ya kemungkinan bisa jadi di daerah Jawa dan sekitarnya, karena kalau ngomong siap 3T itu kan kita nggak bisa bilang siap secara normal dengan standar yang sama gitu, sehingga harusnya target penerima manfaat dari awal itu sudah dipikirkan ya sejak awal juga gitu. Cuman karena tadi seperti yang kita sempat sampaikan, ini adalah proyek mercusuar harus berapa 80 juta sekian, dan akhirnya kan memang menjadi koreksi untuk pimpinan saat ini. Mungkin kita akan refocusing, jadi artinya tidak sejumlah segitu, tapi akan memastikan ini di daerah yang membutuhkan. Tapi pertanyaannya, ini juga perlu dijelaskan secara komunikasi publik yang terang benderang, bagaimana mereka melakukan identifikasi terkait misalnya status ekonomi, status gizi, status kesehatan, GETSI gitu ya. Artinya maksudnya Mbak, yang diprioritaskan ini yang memang benar-benar membutuhkan dari status ekonominya misalnya. Betul. Dan status gizinya juga ya, kesehatan. Karena kan penerima manfaatnya ada juga ibu hamil, balita gitu, lansia dan itu kan kita belum tahu evaluasinya seperti apa. Dan saya pikir ini sebenarnya momentum dengan pimpinan yang baru, dan kemarin kan ada heboh ya digeruduk BGN gitu ya, tapi ini kan tetap berjalan ya. Dan saya rasa mungkin karena saya juga sering mengecek soal info itu di FYP Instagram saya, isinya MBG sidak gitu ya. Tapi jadi menarik betapa bayangkan kalau Anda punya anak
baru cucian piringnya itu digabung tidak dengan air yang mengalir. Itu kan jijik banget kan. Dan nah menurut saya ini adalah kesempatan yang baik sekali tadi kembali ke tata kelola untuk menegakkan SOP-nya. Dan bisa jadi harus menerima ada dapur-dapur yang banyak disuspend. Ini kan soal komitmen. Tapi nggak cukup komitmen, tapi ketegasan dan penegakan hukum. Tapi kan itu udah menjadi konsekuensi logis, Mbak. Ketika misalnya dapur-dapur disuspend ini kan konsekuensi logisnya itu ke mitra yang mengelola dapur ini, kemudian yayasannya, kemudian SPPG dan tim relawan yang ada di situ. Ya, sehingga menjadi ramai juga sekarang udah nggak ada yang cuci ompreng. Iya. Nah maksud saya itu bagi saya itu nggak menjadi persoalan demi perbaikan gitu loh Mbak. Walaupun mitra-mitra bakalan aksi atau melakukan protes. Nah menurut saya kita perlu melihatnya dari hulu ke hilir juga ya, karena kita bicara bukan hanya BGN ya, tapi dia dengan mitra dan vendor. Dan kalau kita bicara dengan penerima manfaat, ini kan berarti orang-orang yang ada di tengah ini sebenarnya yang berperan juga nih untuk memastikan deliverables dari MBG ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pengetatan di urusan pengadaan termasuk kerjasama ini menurut saya juga perlu diperbaiki. Kenapa perlu audit? Ya perlu dicek juga karena kita kan nggak tahu ya bagaimana model entah itu penunjukan atau memang misalnya berdasarkan yayasan. Karena kan ada keterbatasan pemerintah juga tuh untuk memenuhi sekian titik dapur sehingga makanya ada keributan dengan investor ini. Sebenarnya pendanaannya dari mana misalnya? Tidak ada payung undang-undang tapi bisa menggunakan dana sedemikian. Kalau menurut saya permasalahannya gini, logika aja ya Mas Yusrianto. Ketika dibilang membuat dapur nggak ada dananya tapi keluar untuk pengadaan yang wallahu alam itu. Itu kan udah logika aja dan itu nggak ada hubungannya sama pengadaan untuk gizi dan segala macam dan sehingga memang menurut saya mau dibilang prioritas atau apapun memang harus ada upaya yang bersama-sama ya baik karena mau nggak mau BGN sekarang akan semakin disorot, dia harus bisa merespon ke publik dan termasuk ke mitranya dan memperbaiki tata kelolanya sedemikian rupa, termasuk ketika berbicara SDM. Yang sulit adalah dinamika politik ini, titipannya ini loh. Kita kan menunggu nih ya list yang sudah beredar nama-nama 29 nama. Tuh, 29 nama. Asal kejaksaan tidak menghapus itu di HP-nya Sony. Atau tidak ada yang terbakar lagi di gedung itu gitu. Karena ini yang terjadi menurut saya bukan hanya kasus di MBG tapi kasus-kasus lain di mana kita mendengar nama-nama yang dianggap wow. Ayo dipanggil. Itu kira-kira seperti apa? Seperti apa tindak lanjutnya? Betul gitu. Karena tapi kan itu perlu kita pisahkan antara menindaklanjuti para oknum-oknum yang bermain dalam program MBG dengan bicara soal tata kelola MBG gitu loh. Ya. Nah, kan itu hal yang berbeda sebenarnya. Ya, di penegakan hukum. Penegakan hukum dengan yang di BGN internal. Hari ini. Saya ingin melanjutkan tadi ya. Kenapa saya tertarik untuk menunjuk terkait dengan divisinya? Karena kita berangkat dari struktur dulu deh. Bisa jadi kita yang di luar gatel gitu ya Mas, mau yang mana. Kita bisa memberikan masukan seperti itu gitu. Yang bisa kita lakukan kan itu Mbak. Benar. Gak mungkin juga kita minta titi kan? Iya. Aduh. Minta ini juga jatah vendor, ya ampun. Cuman saya ingin memulainya itu memang melihat tata kelola internal dulu gitu dengan divisi-divisi yang ada gitu. Kalau melihat secara organisasi sebenarnya dia cukup gitu ya. Tapi bagaimana dia mengisinya dengan orang-orang yang mumpuni. Kita selalu melihat kenapa sih ada yang berseragam di situ. Saya juga nggak tahu latar belakangnya gimana. Termasuk untuk wakil yang sekarang dibilang udah pakar pangan ya. Tapi maksud saya, saya mungkin bisa pahami di konteks 3T. Kalau militer sampai ke arah situ. Tapi kan sebenarnya kalau bisa dikatakan teman-teman LSM aktivis juga ada kali yang di daerah-daerah pedalaman. Banyak banget. Banyak sekali gitu. Ini pertanyaan ini kenapa saya sampaikan karena kami di The Indonesian Institute juga sangat menekankan misalnya rekrutmen berdasarkan kompetensi. Nah ini ada salah satu hal ya. Misalnya penerima Nobel itu kan Acemoglu mengatakan pentingnya kekuatan kelembagaan.
Bayangkan kalau lembaganya sebegitu masif, resourcesnya besar, tapi diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. Ya tunggu aja kehancurannya kan benar gitu. Dan itu kan udah ada tanda-tanda kemarin dengan ditangkapnya pimpinan kan. Dan dengan diganti dana yang existing. Betul, dana yang luar biasa. Kemudian kan secara jumlah SDM-nya luar biasa juga sampai ke bawah tuh. Bayangkan satu titik itu relawannya ini di luar dari SPPG dan mitra itu ada 48 sampai 50 orang. Itu lebih besar dari organisasi saya. Iya. Apalagi di BGN kan. Iya. Dan bisa dipahami dalam konteks itu kenapa? Karena dia diperlakukan memang sebagai PSN satu. Dan memang itu menjadi proyek mercusuar yang memang dijanjikan sebagai bagian kampanye kan, janji kampanye. Cuman yang saya lihat tidak realistis bahkan secara tata kelola, dan bahkan kalau kita ikuti dia kan akhirnya mematikan. Nah ini dampak tidak terlihat dari kegiatan ini, misalnya UMKM yang juga jadi mati, kantin dan lain sebagainya, atau masalah inflasi gitu ya. Iya, tapi soal ini skema 3T bukan lagi membangun bangunan dapur, tapi memanfaatkan kantin-kantin di sekolah. Iya, selama memang saya nggak tahu ya kalau kantin di sekolah di 3T seperti apa sih Mas Yusrianto? Kenapa saya bertanya begitu? Itu berbagai macam bentuknya lah ya. Iya, tapi untuk efisiensi itu bisa menjadi jadi kalau kita lagi-lagi bicara tentang tata kelola, saya berharap juga bahwa efisiensi bukan menjadi kata kunci aja. Kalau karena efisiensi nggak realistis, ya dia nggak akan deliver juga, gitu. Apalagi untuk di daerah challenging gitu. Kalau ngomong kantin diserahkan, tapi di pulau-pulau yang sudah infrastrukturnya sudah baik, fine. Tapi kalau di 3T belum tentu akses airnya misalnya atau listriknya. Karena kalau saya lihat video-video sidak permasalahannya gitu, nggak ada AC atau steamnya atau air nggak mengalir, ipalnya lah segala macam. Dan kenapa balik lagi tata kelola itu perlu memastikan rekrutmen atau ada SDM yang memang ada peningkatan kapasitas. Makanya itu kan sebenarnya salah satu rekomendasi juga ya. Jadi ada peningkatan kapasitas yang merata gitu. Dan itu tata kelola secara internal. Mengapa itu penting ya? Karena SDM itu adalah kunci yang utama bagi organisasi, Mas Yusrianto. Ya siapa yang mau menjalankan itu kalau dia misalnya tidak punya perspektif hukum, kompetensi. Jadi jangan memperlakukan misalnya ahli gizi itu seperti orang yang cuman urusan masak-memasak atau cuma ngasih ide menunya apa. Mereka lebih dari itu gitu. Kalau kita lakukan dengan baik, harusnya oke. Semangat awalnya kan meningkatkan gizi, kemudian menurunkan angka stunting. Iya. Meskipun sebenarnya akhirnya diperbaiki dalam artian nggak melulu juga korelasi dengan itu kalau tidak memanfaatkan ahli gizi kan artinya. Karena kan kalau ngomongin stunting ya bukan hanya intervensi ya di tengah gini gitu. Maksudnya kita berbicara tuh pendekatannya ekosistem gitu. Jangan sampai misalnya karena kan dilihat ini dianggapnya kalau kata LBP apa ini program barang baik nggak usah dikomentarin lah. Itu tidak berhenti di situ. Kayak Milton Friedman bilang lagi-lagi dan saya senang sekali mengutip ini kebijakan itu jangan dilihat dari maksudnya. Kalau maksudnya baik tapi caranya bobrok kan sama aja. Jadi kita memang perlu berisik dalam artian seperti itu. Makanya tata kelola internal lagi-lagi menurut saya good governance-nya juga menjadi penting. Dalam artian bahwa program MBG ini sangat luar biasa, perlu kita dukung. Tetapi kan bicara soal tata kelolanya nih. Iya. Iya, tata kelolanya yang melibatkan tentu saja bukan hanya BGN. Dan yang saya penasaran dari tadi kita omongin, DPR ini ada di mana? Nah, itu dia. Kayaknya rame-ramenya baru pas keracunan kan. Tapi saya rasa waktu pengadaan atau pemilihan vendor atau ketika ada 6 juta insentif, saya nggak mendengar itu dari DPR atau saya nggak mengikuti itu, saya nggak tahu. Tapi saya sendiri tidak melihat ada RDPU atau rapat yang memang melibatkan pakar yang membahas ini kan ekonomi of big project itu apa sih gitu. Ya bisa jadi. Jangan-jangan pikiran para representasi kita di Senayan itu gimana caranya dapat titik dan nambah titik. Jadi dan nanti itu nggak perlu di rapat terbuka lah ya kan. Ya karena kan memang terbukti ada yang anaknya punya dapur 40-an. Itu di Makassar. Aduh. Di Sulsel. Kenapa? Anda bangga ya? Apa saya bilang dan artinya dan bahkan ini menarik. Lagi-lagi ini masih terkait tata kelola adalah
Taruhlah kita kalau di lembaga swasta kita juga pasti kan ngerti ya ada hal-hal seperti tender yang punya persyaratan atau call for proposal yang persyaratannya luar biasa. Itu dicek sedemikian rupa, screeningnya tegas, Anda statusnya apa, pernah mengelola dana berapa, pengalamannya apa. Ini saya sih gelap ya kalau selama pemilihan misalnya dari yang didata oleh ICW 102 dapur itu gimana, dan ternyata kan terafiliasinya banyak dari yayasan terkait Gerindra, tim pemenangan, ada militer, ada partai politik, sehingga memang pimpinan sekarang kan bilang pede, dia bilang ya rata-rata partai politik ada. Dan ini akhirnya kan menunjukkan wah kalau secara kebebasan ekonomi jelas ini tidak menerapkan kebebasan ekonomi karena tidak ada kompetisi yang sehat. Itu berarti kan lo lagi karena Anda temannya presiden, Anda ada di tim pemenangan. Padahal dulu kan kesannya ada trickle down effect ya. Misalnya biar ekonomi bertumbuh, ada ketenaga kerjaan dan segala macam. Meskipun jangan lupa ada efek guru honorer nih yang teriak. Kayak gitulah, as simple as that gitu. Tapi memang kan faktanya dengan adanya MBG ini banyak yang menyerap tenaga kerja. Dan prosedurnya seperti apa itu jadi pertanyaan lain. Itulah yang tadi kita maksud Mbak, bahwa bicara soal tata kelola yang pertama kan peningkatan SDM. Betul. Peningkatan SDM atau sebelum peningkatan SDM ya memang ada seleksi kompetensi di situ. Nah, bicara soal SDM kan mulai dari BGN kemudian sampai di SPPG dan tim-tim relawan ini yang berpartisipasi di situ. Nah, pertanyaannya hari ini apakah sebelumnya udah dilakukan peningkatan SDM, dan sebelumnya lagi apakah dalam proses penyeleksian SPPG itu dilihat memang secara kompetensi. Kompetensi ini kan bukan berarti dia ahli gizi, bukan tidak semua di posisi itu. Iya, bukan di posisi itu, tapi lebih kepada bagaimana dia melakukan monitoring, pendampingan, pengawasan kan, dan itu kan bisa dilihat dari backgroundnya. Betul. Dan untuk rekrutmen masif sebesar itu memang bila perlu harus ada studi lebih lanjut. Tapi yang jelas studi kami yang tentang stunting dan MBG waktu itu kita juga sempat mengundang salah satu direktur yang terkait dengan gizi di BGN. Pengakuannya sih saat itu semua sudah dilakukan pelatihan bahkan sampai Papua. Tapi penemuan kami karena kita juga melakukannya studinya lebih desk study sebenarnya dan memilih di Papua itu belum. Sama sekali? Belum, ya. Dan Papua itu luas ya artinya, dan silakan bisa cek juga di indonesianinstitute.com di policy assessment 2025 tulisan Natasha. Dan yang menarik seperti ini, ada kecenderungan pemerintah itu, dan ini diakui oleh profesor dari UI Kesehatan Masyarakat, kecenderungan untuk mendengarkan riset-riset yang masif nih, yang kesannya nasional. Jadi kalau kualitatif tuh kayak nggak dianggap gitu loh. Padahal itu kan temuan, artinya atau orang being defensif aja mengatakan udah kok kita udah pelatihan, udah ada pendampingan. Tapi kalau begitu kenapa ketika kami wawancara misalnya yang di Papua ada yang belum gitu? Atau jangan-jangan pendampingan atau pelatihan yang mereka maksud itu ketika ditemui satu persatu, atau SPPG-nya doang yang yang mendapatkan pelatihan, atau seperti apa? Nah bisa jadi ada interpretasi yang berbeda ya. Bisa jadi. Iya pelatihan, tapi kan seharusnya punya standar. Nah ini kalau kita tambah list lagi nih tadi tambahin deh SOP-nya yang jelas selama ini. Jadi SOP itu macam-macam ya. Bisa untuk rekrutmen, rekrutmen tuh bisa yang internal maupun tadi yang eksternal, SOP pengadaan gitu. Karena kalau kita mengatakan, dan ini juga sama sih saya pikir terjadi juga ketika kami membahas soal koperasi Desa Merah Putih, ya pasti penjelasannya sudah dilakukan pendampingan. Tapi kan pendampingan itu ya mungkin pendampingan pembangunan geria mungkin. Iya mungkin. pendampingan yang di MBG itu pendampingan sebanyak itu loh. Pendampingan membangun titik misalnya. Iya itu lebih gampang didampingi daripada mendampingi orang SDM. Iya. Dan karena kalau berhenti di kata pendampingan mungkin berhenti kelihatannya benar ya. Iya benar juga sih. Benar juga, tapi pendampingan apa? Tolong dijelaskan gitu. Nah itu yang menjadi permasalahan. Jadi jangan heran kalau
kalau kita saksikan misalnya sidak-sidak, kita bisa melihat vendor-vendor atau dapur-dapur yang punya tata kelola yang berbeda, performance-nya beda. Kalau emang bagus banget gitu ya. Dan banyak sebenarnya yang bagus-bagus, Gitu, yang ada tapi itu lebih banyak juga mungkin yang kurang. Hitung aja tadi dari jumlah yang sekian gitu. Dan menurut saya dengan tidak mengecilkan jumlah korban ya, mau berapapun itu ya itu korban gitu. Dan itu ya generasi kita gitu, generasi masa depan kita, ya gimana kita mau menuju masa depan Indonesia emas. Kalau misalnya dan menurut saya ini brutal sih kalau melihat ada yang dikasih apa di dalam kresek, isinya tuh cuman biskuit, susu, dan ibu-ibu atau orang tua, tapi banyak ibu-ibu lah, ibu-ibu lebih paham nih. Harganya tuh nggak sampai 10.000 gitu. Mungkin ini yang pakai kresek itu membayangkan tahun 80-an 90-an. Kalau misalnya ada acara di kampung, makanan Pasti. itu ditaruh di kresek kan. Benar. Sampai kenapa kita jadi kembali ke masa lalu ya gitu. Padahal dengan dana sebanyak itu gitu. Dan akhirnya orang mulai berhitung, misalnya dapur standarnya berapa, menjadi mitra 1-2 miliar. Saya pikir gini ya, ini tidak bisa dihindari kalau orang mencari keuntungan. Pasti. Itu pasti. Tapi kan ya itu tadi akuntabilitas, transparansi, sehingga ya siapapun yang menjadi penyedia, ya dia bertanggung jawab dan dia bisa perform, sehingga setidaknya proyek besar ini memang bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi memang PR besarnya menurut saya soal tata kelola itu adalah memastikan bahwa, aduh saya udah nggak percaya kata-kata efisiensi deh. Karena selalu kita lihat selalu big spending kan. Mereka ini dalam big Kalau spending. MBG ini kan nggak ada efisiensi sebenarnya. Sangat tidak ada gitu. Tapi makanya menarik ketika dibilang ini akan kita masih ada 268T. Efisiensinya saya pengen tahu juga sih di sebelah mana. Iya. Gitu. Nah, menurut Mbak, bagaimana untuk pelibatan kementerian-kementerian terkait dan kepala daerah nih? Nah, yang jelas kalau kita bicara kepala daerah dulu ya, artinya mungkin nggak bisa langsung semuanya ketemu. Bisa jadi ada pertemuan-pertemuan yang bertahap, ya terutama bagian harus berbicara dengan perwakilan dari pimpinan atau dari kepala daerah. Saya rasa Kemendagri juga wajib dilibatkan di situ, Bappenas dan lain sebagainya. Tapi pembicaraan itu cukup fokus ya, karena hubungan pusat daerah juga cukup kompleks gitu. Jangan-jangan ada kebutuhan juga untuk pakai uang daerah nih. Kita nggak tahu gitu. Karena ada satu case, ada sebuah case. Jadi jumlah siswa seharusnya itu kan jumlah siswa di satu kabupaten ini sekitar 90 sampai 100.000. Harusnya kan jumlah dapur itu ya sekitar 30. Tapi ternyata di kabupaten tersebut karena tiap dapur harusnya 3.000 sekian ya. 2.000 sampai 3.000 tergantung ini. Tapi ternyata di kabupaten tersebut ada sekitar 50 dapur. Banyak amat. Jadi artinya kan nggak sesuai nih jumlah titik dapur dengan jumlah penerima manfaat. Betul. Jadi kan ada yang overloss. Iya, dan itu yang menyebabkan ketidakmerataan ya. Jangan-jangan yang di sini oversupply nih. Dan kita nggak tahu supply-nya bagus apa supply-nya juga buruk gitu. Sementara ada daerah lain yang mungkin lebih membutuhkan. Mungkin not necessarily di 3T ya. Kalau yang saya dengarkan itu ada permainan sih. Kalau ada permainan itu sudah lebih tepatnya. Kita selalu menemukan ada yang odd gitu, ada yang ganjil atau yang janggal gitu ya. Ya karena ada hal seperti itu gitu. Dan nggak mungkin kalau kompetisinya atau tata kelolanya benar, ya ini yang menjadi pertanyaan ketika awal dilakukan. Bagaimana sih model perencanaannya, mapping, kayak kita lagi riset aja lah, kita kan pasti buat ya baseline-nya dulu. Ini baseline-nya apa namanya deh, mungkin bukan baseline, apa need assessment atau apa, atau kalau mungkin tidak bisa partisipatif, ya itu benar yang kayak Mas Yusrianto bilang, panggil kepala daerahnya, Anda di daerah ini, ya tapi minta data. Iya betul, dari sekian kabupaten yang miskin yang mana, itu ada berapa anak, ada berapa lansia. Kenapa makanya pendekatan partisipatif dan inklusif itu menjadi dan bermakna ya, menurut saya menjadi efektif dan efisien karena ya sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau dengan sekarang coba bayangin kalau Mas Yusrianto adalah pemilik titik, baru saya bilang saya mau stop dapur di situ. Marah pasti ya, marah kan? Udah keluar modal. Iya, saya nggak saya nggak tahu model misalnya ketika ada force major atau ada masalah sengketa mereka gimana. Misalnya apakah 268 triliun 50%-nya untuk membayar balik investor? Habis dong, nggak efisien.
Gimana? Bukan lagi efisien itu. Iya. Malah defisit. Makanya. Dengan jumlah dapur dan penerima manfaat yang udah direncanakan. Iya. Dan makanya audit keuangan itu juga ini melanjutkan lagi menjadi penting gitu untuk memetakan ya kalau bahasanya orang akuntansi ledgernya gimana nih buku kita. Kita tuh kita ada dana segini. Ini real nggak 268? Jangan-jangan ada yang menjadi emas atau apa? Dan untuk memastikan lagi anggaran prioritas apa? Karena saya yakin pasti yang besar di operasional, terutama gaji ya dan lain sebagainya. Ini kan ada yang terkat. Lalu apakah akan ada kompensasi terhadap dapur-dapur yang tutup? Dan ini lagi-lagi tata kelola adalah jenis perjanjian kerjasamanya kemarin seperti apa? Berarti kan ketika berbicara soal tata kelola, yang pertama itu SDM, kedua SOP, kemudian yang ketiga audit titik ini. Ya, audit keuangan lah ya artinya. Audit keuangan mulai dari pusat sampai ke daerah. Iya. Nah, selain itu kira-kira apa lagi Mbak untuk ininya? Rasanya banyak ya kalau kalau bicara soal struktur organisasinya. Saya malah lebih ingin menekankan juga karena dari tadi juga lebih banyak hal-hal yang teknis ya. Tapi bagaimana mereka juga mengengage, memfollow up lebih ke aspek kehumasan kali ya. Jadi karena ya gini aja, jualannya BGN itu kan MBG. Ya kalau kita prinsipnya pasar, saya harus dengerin konsumen dong. Pasti. Gitu. Bagaimana, dan itu sebenarnya bagian yang melekat menurut saya. Karena ini Anda ada di bisnis quote unquote jasa. Gitu. Kalau enggak ya itu akan apapun audit dan tata kelola yang dilakukan, kalau dia nggak dengerin pendapat pasar, menurut saya ya kacau juga. Sehingga kalau ada masukan beragam pihak, ya terutama mereka kan juga punya audit internal ya. Ya itu perlu ditindaklanjuti juga dan harus gitu dalam level seperti itu gitu. Dan punya ada ketegasan ya. Aspek hukum saya rasa juga nggak lepas kalau kita bicara tata kelola. Karena ini tempting nih, sisa 268, apakah saya ingin, yang jelas dia kalau kita lihat aja nggak akan nambah titik dapur, tapi apa yang terjadi dengan yang sudah existing. Karena kan bisa jadi di daerah yang dianggap sanggup, misalnya Mas Dusrianto di daerah yang titiknya sanggup baru saya tutup gimana? Yang sekarang belum dibuka dapurnya aja kan nasibnya bagaimana? Nggak mungkin pasrah kan? Iya. Tapi mau tidak mau kalau misalnya udah ketegasan dari BGN ya pasrah aja, mau gimana lagi? Nah tapi yang saya tertarik adalah model ininya, sanksinya seperti apa di perjanjian itu. Kecuali kompensasinya apa? Betul, karena kan sebenarnya investor ini quote-unquote membantu pemerintah membuat dapur biar ada, karena pemerintah nggak ada dananya. Tapi kalau saya jadi investor, saya juga akan berpikir, lo nggak ada dana buat gue buka dapur, kenapa bisa beli motor? Kenapa bisa beli kaos kaki gitu? Kenapa bisa pengadaan Zoom 5,6 miliar? Untuk sosialisasi dan ya makanya kalau bicara efisiensi ya maksudnya dipangkas hal-hal seperti itu, dan makanya lebih memberdayakan, dan saya sepakat seperti yang tadi dibilang Mas Yusrianto, satu, koordinasi lintas KL itu penting, tapi jangan lupa karena ini targetnya juga banyak di daerah-daerah, pasti kepala daerah bersama dinas dan ya pentahelix lah menurut saya itu harus dilibatkan gitu. Pengawasannya, pelaksanaannya gitu, dan jangan sungkan juga kalau misalnya nggak mau disuspend dapurnya, ya makanya dari awal ketika membuat seleksi untuk vendor atau mitra itu ya harus ketat, dan itu harus dilakukan berkala. Saya sepakat tapi kayaknya udah ketat sih untuk penyeleksian mitra atau vendor. Cuma kenapa masih ada yang keracunan? Karena kan gini Mbak, portal sistemnya itu kan udah lama tutup. Iya kan, bisa diakses. Tapi kok nambah terus nih titik nih? Iya kan? Karena jadi sengaja gitu teman. Iya. Saking ketat mungkin biar saking ketatnya ya. Saya juga penasaran mana sih yang bener-bener kayak kita yang swasta gitu yang dapat. Karena ini menarik bisa dilihat. Saya juga nggak bilang kalau kita mau bilang ini kesempatan untuk semua, tapi kita juga harus akui kalau ada vendor atau dapur yang diberikan kesempatan hanya karena dia punya privilege. Iya, ada relasi kuasa. Iya, dan jelas dong dia bisa lebih, mungkin dia nggak perlu memenuhi sekian miliar. Saya ketok pintu, saya ya udah dapat referensi ini. Sementara saya punya perusahaan catering yang udah oke, tapi saya dimintain macam-macam nih. Ini sama aja kayak kandidat partai politik tuh. Tapi kok kekurangannya Mbak kan nggak ada relasi kok. Nah makanya saya berusaha mengidentifikasi saya punya relasi di mana. Dan ternyata memang modal sosial itu kan sangat penting. Dan itu hanya untuk orang-orang yang memang katanya kan berdarah-darah dulu ya. Cuma saya bilang wah kalau kayak gini jelas tidak kompetitif, tidak sehat. Sehingga bayangkan memang secara mutu
memang ada keberagaman yang bisa sangat jomplang dan sangat parah. Tapi bayangkan kalau orang dasarnya memang di industri itu, lepas dari oke deh yayasannya apa, tapi kalau dapurnya memang dia sudah terbiasa di dunia F&B, memang catering, baru memang bisa diarahkan oleh ahli gizi dan ahli kesehatan. Saya yakin sebenarnya hal-hal yang terjadi itu tidak perlu terjadi gitu, bahkan bisa dicegah gitu. Kalau sampai hari ini masih ada terjadi keracunan, ya berarti kan ada pengabaian. Tapi untungnya aja ya dengan masalah yang ada di BGN ini nggak bersamaan dengan momentum keracunan. Waduh, itu kemarahannya itu akan sangat banget luar dong. biasa, iya. Ini aja sekarang saya pikir lumayan lah ya kemarahan publik, apalagi setelah kita naik ini BBM non subsidi kan. Iya. Baru-baru lagi ya. Iya, dan jangan salah, usaha kayak makanan itu kan juga nggak lepas dari distribusi yang membutuhkan bahan bakar dan segala macam. Tapi memang ngeri juga sih kalau misalnya ya kita agak nyerempet dikit lah soal BBM ya. Oke, kan ini udah ada BBM subsidi yang kemudian tetap dipertahankan oleh pemerintah. Ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya yang baru naik ini Pertamax dari 12.000 ya, 12.000 ke 16.000 ya. Itu bisa lebih kacau lagi bicara soal efeknya ke kenaikan dolar lah. Sekarang kan udah menguat lagi walaupun masih jauh dari yang sebelumnya ya. Iya. Itu. Nah, tapi kalau itu juga karena intervensi naikin suku bunga juga kan iya, kemarin. suku bunga. Nah, maksud saya kalau misalnya ini kita lebih komprehensif melihatnya, ya kalau Pertamax itu kan sebenarnya menengah ke bawah jarang yang gunakan. Kita ini kan Pertalite aja nih. Kelas Pertalite. Jadi kalau misalnya Pertamax itu tetap ditahan, Mbak, saya melihatnya bahwa itu akan membutuhkan anggaran yang besar juga dari negara gitu. Pastinya, dan kita kan maksudnya kita sangat royal terhadap subsidi ya. Nah, luar biasa gitu, termasuk di public transport. Saya ikut merasakan itu, tapi kayak misalnya Transjakarta yang 3.500 kemungkinan akan 10 sampai 15.000. Secara psikologis kagetnya lumayan ya. Iya. Karena itu 5 kali lipat ya. Gitu. Atau kan orang cuma gini, menurut saya beauty in market selama kita masih punya opsi lainnya. Mungkin saya juga jadi berpikir kalau gitu gue nggak usah naik TJ lagi, mendingan udah sekalian naik Gojek aja misalnya. Karena mereka juga, saya rasa pihak swasta juga berjibaku nih, misalnya menawarkan promo dan segala macam. Kalau nggak ada yang bergerak ekonominya. Dan tadi kalau yang Mas bilang tadi, ini Pertamax mau gimana ini? Memang akhirnya kita jadi belajar bahwa apapun situasinya jangan bilang soal kaya dan miskin aja. Ini semua merasakan nih. Atau kan misalnya lo yang kaya mesti, saya bilang ini adalah kesalahan berpikir juga ya. Karena maksud saya gini, yang paling kena pajak juga lumayan kan kelas menengah ya, jangan-jangan menengah ke atas. Yang mendang-mending ini yang kena gitu. Jadi saya pikir jangan kita menciptakan diskursus yang menyesatkan soal yang ini harus bertanggung jawab. Kalian yang kita belum bisa berusaha, kita kan nggak ujuk-ujuk lahir langsung bisa ada duduk di sini ya ibaratnya. Tapi kan yang menengah ke atas ini kan bisa pindah ke Pertalite juga kan? Nah itu tata kelola lagi Mas gitu. Iya. Gitu. Ada yang misalnya sampai saya bilang, kadang saya juga merasa kayak ada kok bisa mobilnya itu tapi Pertalite, apa nggak kasihan sama mobilnya gitu. Tapi ternyata ada yang kayak gitu, which is akhirnya memang ujung-ujungnya kan penegakan hukum gitu. Petugas yang di bawah misalnya mobilnya Alpret bukan Alphard lagi atau Denza atau dan sebagainya, loh kok baru udah nggak pakai barcode tapi ini gua kasih. Itu kan pengawasan semua ya. Tapi yang menarik ini Pertalite, saya nggak tahu sampai berapa lama akan ditahan karena subsidi dan segala macem. Katanya udah digaransikan, udah dijamin Menkeu sama Menteri SDM sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Dan kita kan rencananya ke economic growth itu kira-kira 5%-an lah tahun depan, 5-7 ya, meskipun ya kita juga sampai 7 juga enggak ya Allah. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya ada kondisi extraordinary kalau ada perbaikan, tapi kita menyaksikan luar biasa ya lari ini dolar gitu ya. Dan makanya dibilang mau diklaim fundamental kita dianggap baik, tapi kan pasar itu nggak bisa dibohongin karena tahu banyak yang janggal nih gitu, ada kesalahan gitu. Dan subsidi itu menurut saya ya harusnya ke sektor yang
produktif. Lagi-lagi penerimanya juga harus jelas gitu. Oke. Nggak bisa berkepanjangan Mas. Bayarnya dari mana? Nah yang baru ingat yang bayar siapa? Ya kita juga. Iya, yang iya, kelas iya, menengah iya. yang mungkin orang juga nggak suka gitu. Padahal menurut saya ya kita tuh sama-sama kerja bukan ngepet maksud Masalahnya saya. kan kelas menengah ke atas ini kelompok minoritas. Kita yang sebenarnya udah lumayan gitu ya, tapi tetap salah aja gitu kan. Iya. Padahal menurut saya tunggu deh, kita perlu berhati-hati Oke. menurut saya. Dan kalaupun yang menengah ke atas itu ada permasalahan dia tidak dipajak cukup baik, padahal kita semua kan progresif ya. Iya. Ya berarti penegakan hukumnya. Kenapa ada kasus Gayus zaman dulu? Ya karena dia bisa disuap. Kenapa sistem memungkinkan itu? Banyak Iya, kasus terjadi justru melibatkan pejabat publik gitu. Swasta nunduk misalnya, oke deh biar dapat izin. Ya udah kasus Harvey Mois terjadi. Tapi yang menyedihkan selalu melibatkan pejabat publik. Artinya Iya, mereka iya. nggak amanah dong. Oke. Gitu. Jadi buat saya hati-hati juga gitu. Dan ya terutama tolonglah kita nih kelompok menengah middle class. Gimana biar bisa survive bersama Iya, gitu. iya, Tapi iya, jangan iya, semuanya iya. mau disubsidi. Padahal ya sekarang gini, siapa yang nggak mau barang gratis? Tapi kan perlu Iya, pertanyaannya, iya. ini dibayarnya dari mana gitu? Ya dari kita Betul, gitu. betul. Itu yang perlu dipikirkan. Dan bukannya kita juga percaya ada public goods ya, yang Iya. swasta tidak mau ambil karena tahu nggak untung banyak nih. Gitu emang harus barang publik. Ya tapi dijaga dong, jangan misalnya tiba-tiba tahu kan ya di jalan tol itu tiang-tiangnya besinya hilang. Ada skrup-skrupnya sampai saya bilang ini gimana sih kalau orang mati di jalan itu tuh itu kita uang Iya, publik iya, kita. iya. Atau kita menyaksikan uang pajak kita dikorupsi oleh petugas pajak. Sedih loh. Sedih. Maksudnya tahu gitu ya makanya orang menjadi ada insentif untuk tidak membayar pajak ya karena saya lebih suka prinsip zakat sih lagi-lagi ya. Iya, iya, Berapapun iya, iya. 2,5. Dan saya bisa memilih dong mau taruh di mana gitu ya, ambil zakatnya atau saya mau taruh apa nih buat janda, pemberdayaan masyarakat, anak yatim. Cuma kan prinsip zakat berlaku di tanah air ini pada waktu menjelang Idul Fitri ya. Ya benar. Oh benar bukan yang kayak sustain yang gimana. Iya, kita kan Iya. bukan ini kan Kita Islamic bukan, ya, sistem kan. Kita emang agak membingungkan juga sih sistemnya, sistem ekonominya menurut Iya, saya. iya. Tapi memang kalau dilihat ini yang digunakan presiden ini lebih kepada sosialis demokratik sih. Meskipun sentuh-sentuh juga ngomongnya ya ekonomi Pancasila. Meskipun saya nggak ngerti maksudnya Iya, apa iya, ekonomi Pancasila ya. Karena Pancasila kita tuh punya Keadilan nilai yang sosial baik. bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, dan ternyata kan nggak juga. Persatuan kayaknya yang bersatu, ya nggak usah itu lihat tadi 102 dapur itu, ya kalian bersatu. Makanya webnya bisa ditutup dulu karena iya, 102 itu ya lo lagi. Tapi bayangin kita nih yang ada di sini, apa ya kita dapat kesempatan yang sama. Orang-orang yang memang punya catering, yang memang bisa ya udah bikin tender yang sehat. Kalau permasalahannya, saya yakin dalam kebijakan itu nggak lepas dari preferensi. Tapi makanya pagarnya itu adalah ada SOP-nya, ada penegakan hukumnya, memastikan kualifikasi, Iya, kriteria. Ada Iya. transparansi. Pasti. Tapi Ada- kalau ada hasilnya akuntabilitas. 90% dia lagi ya, Oh, ya jelas gitu. Tapi kalau berbicara soal tata kelola dan varian-variannya tadi yang kemudian perlu untuk dilengkapi, disempurnakan, apakah Mbak percaya itu bisa terrealisasi, tercapai di bawah kepemimpinan Nani dan CS nih? Butuh waktu banget sih karena mereka juga harus berhadapan dengan big players. Iya. Karena yang kita lihat kan muka mereka ya, tapi bahwa di belakangnya pasti ada titipan dan itu logika aja lah dengan melihat siapa yang menguasai apa Iya, gitu iya, ya. Kalau anggaran bisa sebegitu mudah dikeluarkan, menurut saya sih lalai. Kalau saya jadi presiden tahu ada ya harusnya kan ada approval ya, Iya, budget iya. approval atau Ya apapun. mudah-mudahan Iya the next gitu. bisa jadi presiden. Amin. Tapi kayak kalau Indonesia agak-agak males deh. Iya, Tapi menurut saya ini masih challenging karena satu ibu ini juga kan bagian dari kepemimpinan Oke, yang lama. Iya. Tapi dia kalau mengatakan dilihat di permukaan sangat tegas dan iya kalau lihat di permukaan. Tapi dia bagian maksudnya apa? Saya nggak ngerti model pembuatan keputusan di saat dulu. Tapi beliau yang sekarang ini berkomitmen dia akan membuat ini secara kolegial keputusan. Jadi dia nggak akan sendiri.
bagaimanapun itu kan ujung-ujungnya bagaimana mereka bisa accountable terhadap publik, bagaimana mereka bisa menjelaskan. Jadi nggak ada lagi yang sifatnya pemberitahuan nih, Mas Jusrianto, kami akan keluarkan 6 juta itu tetap setiap hari, padahal di suspend itu kan ngaco. Saya pikir itu dulu mulai. Saya rasa simpati publik mungkin bisa pelan-pelan ya. Bangsa kita kan mudah melupakan, mudah memaafkan. Tapi kalau sekarang nih saya nggak tahu mudah memaafkan atau melupakan udah terlalu banyak. Tapi kayaknya untuk mudah memaafkan agak susah dengan perkembangan media sosial hari ini ya. Karena itu muncul terus kan. Iya. Dan saya rasa juga bahkan kita di kalangan aktivis juga melihat ini sebagai momentum. Maksudnya untuk memperbaiki demokrasi kita yang semakin semu, atau kebebasan ekonomi kita yang semakin terancam, kebebasan kita berekspresi. Dan karena ini multidimensi banget. Tapi kalau kebebasan berekspresi sih Mbak, saya lihat kita masih bebas-bebas aja sih ngomongnya. Kalau kita masih aman kan? Masih aman lah. Masih aman. Dan bahwa teman-teman kemarin turun ke jalan itu juga masih aman. Dan bagusnya kan terorganisir dengan baik dan tidak terjadi sampai skala di Agustus tahun lalu. Kalau itu kan udah agak mirip yang 98 ya, sampai malam kita nggak tahu orang-orang cepak itu datang. Tapi kalau dan mungkin secara isu nggak seperti 98 yang tapi Agustus tahun lalu sih sebenarnya aman-aman aja sih Mbak, yang maksudnya yang di bagian aktivisnya ya. Karena juga sempat turun waktu Agustus tahun lalu gitu loh. Nah maksud saya kalau misalnya untuk tahun ini mudah-mudahan nggak separah itu, tapi kan kebebasan berekspresi itu masih dijamin kalau saya lihat ya. Apalagi di media sosial ini Mbak, waduh ngeri, lebih ngeri di media sosial dibandingkan di jalanan. Media sosial lebih seru sih ya, dalam artian saya nggak tahu. Sekarang kita udah punya undang-undang Polri nih. Mereka kan punya cyber ya, polisi cyber dari dulu. Menarik untuk melihat, bukan maksudnya untuk semakin mengancam kebebasan kita. Kenapa tadi saya bilang kebebasan berekspresi terancam? Dalam Kita tahu beberapa akademisi juga dipanggil kan. Dan itu bukan lagi artinya kebebasan berekspresi kan lebih umum ya, kebebasan akademik juga spesifik. Tapi artinya ada hak bersuara kita yang mudah dikriminalisasi just because kita being critical kepada government gitu. Tapi yang menarik itu diskursus ini Saiful Mujani dengan Hasan Nasbi itu loh. Lain-lain juga itu ya. Aduh. Jadi menarik untuk mengikuti. Mereka ini membangun diskursus. Mbak perhatikan kan? Iya. Tapi ya ini makanya yang penting adalah, dan ini selalu kan yang disuarakan, kalau orang-orang bisa mendorong berpikir kritis, jangan hanya mengandalkan satu sumber. Jadi ya tadi yang kayak dibilang Mas Jusrianto ya, kubu sana ngomongnya begini, kubu sini ngomongnya begini, dan kita juga punya interpretasi terhadap, bisa jadi ketika mendengarkan kebenaran, kalau saya udah di echo chamber atau secara ideologi saya nggak suka, bisa jadi ya udah post truth saja. Saya mau mendengar hal yang salah, karena mungkin saya emang nggak suka aja orang itu, nggak suka. Ini bukan udah karena bicara soal like and dislike. Dan itu yang mengerikan juga ya sebenarnya. Artinya orang mendapatkan mendapatkan konfirmasi atau dia mengafirmasi maksud saya pendapatnya ya karena tidak ada dasar-dasar yang kuat juga. Dan itu tidak bisa disangkal. Makanya kalau kita bilang, mungkin kalau Mas Jusrianto ngasih nilai buat pemerintah ini berapa persen? Kalau hasil survei indikator kan 72%. Kepuasan, silakan. Anda maksud saya artinya untuk orang-orang yang kritis mungkin nggak akan semudah itu memberikan nilai. Jadi itu yang saya maksudkan. Kalau indikator kan hasil survei berdasarkan mereka kan. Tuh. Bukan kayak yang kemarin 11 nilai. Kalau 11 itu luar biasa juga. Itu kan belum bekerja kan? Iya belum. Sekarang gitu ya. Tapi ini ada salah satu ini mahasiswa yang Tio. Iya. Tio itu kan sering mengkritisi pemerintah, kemudian salah satunya ya soal MBG, BGN dan SPPG lah, kemudian dihubungkan dengan presiden. Tapi kan diksi yang dia gunakan itu diksi-diksi yang dalam tanda kutip cukup kasar dengan presiden kita. Cukup kasar sampai ke luar negeri ya. Iya, cukup kasar dengan presiden kita. Maksud saya apakah dalam berdemokrasi segitunya gitu loh Mbak?
Maksudnya oke, kita membangun sebuah argumentasi, mengkritisi atau mengoreksi apa yang dilakukan oleh pemerintah dari kebijakan-kebijakannya, tapi kan kita mesti berbasis data dan berbasis paradigma atau perspektif. Nah, cuma kan fenomenanya hari ini yang disukai oleh masyarakat kayak misalnya Tio mengeluarkan hanya beberapa kata dan itu disukai oleh masyarakat tanpa Clickbait, berbasis. ya? Iya. Nah, gimana kalau kita hubungkan dengan alam demokrasi yang memang kita inginkan gitu loh, Pak? Ada tatanan yang ideal ya, tapi saya tidak mau masuk ke arah kalau ngeritik yang baik gitu, terutama ketika kita juga dipertontonkan oleh pejabat yang seenak-enaknya. Iya. Pokoknya ada. Miskin sih makanya nggak tahu rasanya enak gitu. Iya, Bayangkan. oke. Jadi tapi kan ini jadi ayam sama telur nih. Kenapa nggak kita coba membiarkan? Karena menurut saya satu itu tidak bisa dikontrol. Itu Tio. Tapi banyak loh yang bersuara kritis, yang seru gitu, yang nggak melulu sopan. Kalau kita kan dibilangnya bangsa yang tidak sopan ya, dibilangnya di dunia medsos gitu. Dan darah muda gitu ya, dan mungkin dia juga dalam segala kemarahannya ingin mengkritisi pemerintah dengan cara seperti itu. Akan beda nih kalau saya sama Mas Jusrianto ngomong sesuatu tapi nggak berbasis, mungkin secara profesional kita dipertanyakan nih, udah gitu lo udah makan bangku sekolahan kok ngomongnya kayak sampah misalnya. Tapi apa iya itu membuat kita tidak bisa menjadi orang yang mengatakan hal yang marah, yang banyak tandanya itu udah saking gemes. Saya rasa di certain degree pasti ada terjadi seperti itu. Dan kita ada loh undang-undang ITE gitu. Kita ada KUHP, ada KUHAP. Lagi-lagi menurut saya ini adalah urusannya diinterpretasi sejauh mana sih, apakah dan hukumnya kan memungkinkan kalau misalnya presiden tersinggung dia bisa kan, bisa dia bisa menggunakan itu. Tapi kan sejauh ini presiden dia enggak ya, karena dia juga aman-aman aja gitu. Dan artinya gini, saya mengatakan bahkan suara yang sekritis itu aja kita nggak bergerak kan. Maksudnya artinya kita mungkin punya kesadaran yang sama, tapi artinya untuk mengatakan itu sampai memengaruhi orang menjatuhkan pemerintahan saat ini enggak. Karena sebegitu beragamnya, dan apalagi menurut saya kalau saya jadi pemerintah 72% masih bagus Mas. Masih aman gitu. DPR sama gue suaranya. Sehingga makanya menurut saya kenapa mereka nggak terlalu dianggap represif, meskipun secara kita tahu beberapa acara diskusi dan nonton bareng, bahkan diintimidasi, itu kan menunjukkan gitu. Tapi saya pikir mereka mencoba selektif nih. Kayaknya kalau yang berbau, menurut saya ya, yang berbau Papua yang cenderung bisa menginternasionalisasi kasus Indonesia di mata dunia, apalagi itu pasti menyentuh urusan kepentingan militer di sana, itu lebih cepat karena dianggap mungkin itu lebih ada gongnya, apalagi PSN di sana luar biasa, sehingga dianggap mengganggu stabilitas, sampai yang turun adalah tentara ya dalam konteks itu, atau bahkan mungkin Intel. Tapi kalau ini saya pikir ketika dia belum jadi satu gerakan yang besar sekali ya, rasanya nggak, bahkan mungkin tidak sampai di levelnya Del Pedro ya, nggak sampai kan gitu. Bahkan kan teman-teman di UGM juga ada yang berbeda pandangan. Dan itu kan artinya ada kebebasan berekspresi. Ada balancing act-nya gitu. Kita semua ada di situ. Artinya kan memang sistem demokrasi yang kita anut ini masih berjalan dengan baik, dengan kebebasan berekspresi, kemudian gerakan-gerakan pun juga selektif lah yang dibatasi itu gitu. Ya, dan itu juga kan mungkin terbatas ya. Saya pikir kalau ingat lagi kasusnya Haris dan Fathia, dan itu kan lumayan kasus yang besar ya, berhadapan dengan LBP gitu, mendapatkan atensi, dan mereka adalah orang-orang yang juga berhubungan dengan pihak hukum, maksudnya knowledge-nya juga baik. Dan itu strong case juga, ada arah ke situ. Tapi saat ini kalau menurut saya sudah terlalu banyak isu gitu Mas. Jadi kita juga kadang tiba-tiba dosen ini dikriminalisasi, ini BBM naik, ini Ahmadiyah lah dibakar apanya, ada kasus kekerasan seksual, saking banyak memang terpecah. Iya, jadi nggak seperti 15-20 tahun yang lalu lah ya. Lebih sederhana kalau sekarang kan udah kompleksnya luar biasa. Saking ditekan juga isunya. Nah, dan menurut saya ya kita juga termasuk yang privilege ya. Saya juga kadang-kadang berpikir ada kekhawatiran apakah kita masuk di list
Intel itu BIN gitu, termasuk masyarakat sipil atau lembaga yang dianggap mengkhawatirkan atau segala macam gitu. Tapi kalau saya lihatnya sih, kalau kita sendiri belum dianggap merah lah ya. Merah jadi dalam artian. Iya. Tapi maksud saya selama itu berbasis data kan Iya, nggak jadi itu masalah. kekuatan. Kemudian argumentasi yang kemudian kita bangun itu masih rasional. Kemudian ya kita coba untuk berimbang, Mbak. Iya benar. Maksudnya apa yang Itu kemudian kekuatan kita kan. Iya, data. apa yang dilakukan pemerintah dan itu baik untuk rakyat, mengapa Ya. tidak untuk didukung? Ya, kita Apa yang mengapresiasi. kemudian menyimpang dari kebijakan yang seharusnya, itu yang perlu kita koreksi. Exactly. Hmm. Dan itu memang titik imbang itu menjadi benar, tapi hanya bisa terjadi kalau memang pemerintah memungkinkan hal itu secara sehat. Oke. Artinya tidak memilih mitra juga. Iya, iya, Misalnya ada swaklola tapi yang dia pilih jaringannya dia, ini juga bisa dalam bentuk vendor titik dalam bentuk lain nih. Jadi saya Ya, bilang, apa wah, bedanya dengan Orde Baru kan? apa bedanya? KKN misalnya. Iya, padahal sebenarnya memungkinkan. Dan kami juga tetap apresiasi, kami lihat juga di pemerintah ada pihak-pihak yang open minded, progresif gitu. Dan kita mencoba misalnya melakukan advokasi kebijakan. Ya kita tidak sama dengan teman-teman yang mungkin bergeraknya di jalan ya, karena kita lembaga penelitian ya. Iya, Jadi iya, kita iya. coba Agak ya susah. mencari teman. Semuanya dan punya tone-nya makomnya masing-masing lah. dan kita kerjakan ya berkolaborasi. Artinya kita oke. punya materi riset, silahkan digunakan untuk kerja-kerja teman-teman di grassroots selagi relevan. Tapi kita juga coba ingin bicara baik-baik gitu ya, dengan menunjukkan tadi data-data, dengan argumen. Silahkan libatan kami kalau mereka mau undang. Oke. Jadi ibaratnya kita juga hopeful lah, ada hopeful terhadap pemerintah. Dan kita apresiasi, jaga hubungan baik, tapi di sisi lain kalau memang ada hal yang perlu dikritisi ya kita ngomong. Nah, itulah yang Gitu. kemudian enaknya di sistem demokrasi gitu loh, Mbak. Memungkinkan. Tapi kan ada juga kelompok-kelompok lain yang kemudian pokoknya pemerintah ini jelek nggak ada bagusnya kan? ada juga gitu ya, dan mereka juga punya posisinya sendiri. Dan saya pikir ya nggak apa-apa, biarkan aja. Biarin aja ya. Biarin aja, karena apa? Kita kan mungkin juga dapat data ya, artinya mereka ada hal seperti itu. Dan kalau saya pribadi ya, misalnya melihatnya, misalnya data-data soal dari teman-teman ICW itu kan luar biasa. Saya pikir ya kalau kami juga ada keterbatasan melakukan riset itu, tapi kita bisa gunakan data itu, memastikan misalnya, oh ya udah metodenya juga jelas, dan kami percaya juga teman-teman punya basis data yang jelas, kita bisa manfaatkan dan kita gunakan dengan cara kita untuk mengadvokasi kebijakan. Karena kan nggak semuanya orang tipenya mungkin kayak kita ya, bisa ngobrol. Ada juga yang memang ngobrol tapi keras, atau Anda harus secara psikologis kan orang nggak mau ditunjuk gitu ya, harus gini, harus. Makanya saya pikir ada tonton yang ini kan hubungan antar manusia nih, Mas Jusrianto. Kita apresiasi, tapi akan lebih baik nih Pak Bu kalau ini. Tapi kita beri juga argumennya. Kami ingat ada audiensi di Kejaksaan Agung saat itu, kalau boleh cerita sedikit, kita bertanya soal kebebasan akademik, dan saat itu yang menariknya dan if not mengejutkan adalah pemahaman kejaksaan itu soal kalau Anda di luar mimbar kampus atau di luar lokasi kampus, berarti itu nggak kebebasan akademik lagi. Misalnya Mas Jusrianto ngobrol sama audiens teman-teman HMI, tapi udah di luar kampus, nggak bisa. Jadi kebebasan akademik tidak berlaku untuk Anda, jadi bisa ditahan. Dan aneh kan itu? Aneh. Saya bilang tidak bisa. Namanya kebebasan akademik itu dimanapun. Iya. Tidak, bukan karena lokasi kan? Iya. Bukan karena persoalan teritori. Iya, exactly. Tapi ternyata di tahun 2026 ini, 2025-2026, ternyata perspektifnya seperti itu. Ada ya, saya baru tahu itu, Mbak. Ada, dan makanya tapi saat itu saya coba menyampaikan gitu bahwa ternyata demikian gitu. Tapi ini menarik karena rasanya agak sulit memisahkan status kita sebagai pengajar misalnya hanya karena keluar kampus dan berbicara dengan audiens yang berbeda, tiba-tiba saya kehilangan hak dan kebebasan akademik. Dan saya pikir even kalau itu tidak dianggap sebagai bagian saya sebagai punya kebebasan akademik, saya ini kan punya warga negara yang punya hak sipil politik. Emang ada kebebasan berpendapat. Penelitian itu cuma di dalam kampus doang. Jadi itu dia. Kan nggak mungkin kita diseminasi pasti di luar dong, atau pakai Zoom aja biarpun di dalam kampus lintas. Iya. Cuma saya agak kaget, entah ini jawaban di siang hari apa gimana, tapi saya mencoba memahami. Makanya nggak heran kalau ada penangkapan atau kriminalisasi kalau perspektifnya masih seperti itu, dan itu kan berbahaya, letterlock banget, mimbar akademis. Padahal secara kriteria ya kebebasan akademik ya lebih dari lintas batas, itu bagian dari kebebasan berekspresi, berpendapat. Dan saya mengatakan saat itu adalah
bagaimana kalau dosen terkait ya dia menggunakan haknya sesuai dengan undang-undang kebebasan berpendapat di muka umum. Kan memenuhi syarat, misalnya lapor ke polisi, jangan tapi tidak berarti kebebasan akademiknya tidak dianggap gitu. Karena kan yang terjadi misalnya ada yang diturunkanlah jabatannya, dicabut jabatannya karena suaranya terlalu kritis atau dipanggil itu kan ada chilling effect ya sekarang istilahnya. Nah itu menarik gitu bagaimana dan saya rasa kita mungkin termasuk orang yang privilege ya dan semoga kita masih ada di situ untuk tujuan baik gitu, betul, bisa menyuarakan hal seperti ini. Tapi bahkan dosen atau ada teman-teman aktivis lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Maksud saya seperti itu. Makanya kami di Indonesian Institute tuh sangat concern gitu dan kita coba suarakan ya pasti lewat penelitian, lewat audiensi, lewat diseminasi, kolaborasi gitu. Ya mungkin kami nggak sampai turun ke jalan ya, tapi artinya dengan peta yang ada kita coba lakukan gencaran lewat beragam arah gitu ya, dan lewat sosial media dan mau ngobrol juga sama pembuat kebijakan gitu. Meskipun sama polisi kita belum tembus. Oh, mudah-mudahan cepat tembus. Iya, jangan. Sambil ngomongin undang-undang Polri ya. Kalau udah kenalannya. Apalagi kelompok disabilitas ini bisa untuk direkrut jadi anggota Polri kan? Ya buat ini ngajar di sekolahnya jauh. Oke. Ya pada prinsipnya sih sebenarnya Mbak terkait dengan kompleksitas persoalan yang terjadi di bangsa kita ini dengan adanya juga efek dari kondisi geopolitik global, ya kita sih berharapnya kondisinya akan baik-baik aja. Betul, ya ada komitmen dari pemimpin global juga ya, karena kan kayak perang itu bahkan lagi di masa COVID terjadi ya dengan Rusia, Ukraine, ya Amerika dengan Cina, perang dagang luar biasa. Karena luar biasa efeknya ketika misalnya kondisi seperti ini kemudian ternyata di jalanan semakin panas. Iya. Oh itu kayak gimana kondisi kita nanti? Bagaimana menerangkannya juga ya? Bisa tambah kacau. Kita harus recovery lagi kan? Iya dan membayangkan tertatih-tatih ya kita nggak bisa membayangkan, maksudnya agak sulit nih membandingkan inflasi itu kan pasti ya. Apa yang terjadi tahun-tahun 97, 98 dan sebagainya bukan yang nggak mungkin terjadi karena kita kan juga mencapai di angka segitu juga, cuma sekarang lebih juara aja gitu loh sampai 18.000 gitu. Tapi menurut saya pembelajarannya adalah bahwa kita harus sadar kita itu tidak hidup isolated gitu. Indonesia tuh nggak sendirian, jadi nggak bisa kayak dulu tuh yang dibilang sama Menteri Kesehatan nggak mungkin Indonesia kena COVID, kita negara katulistiwa, padahal ya kita kan bepergian ya, interaksi udara coba intens kan? Iya gitu. Dan menurut saya lagi-lagi itu menyesatkan buat beberapa orang kan harapan nih kita ada matahari segala macam, tapi buktinya kan akhirnya kan sains juga membuktikan ya memang ada yang menjadi korban dan lain sebagainya. Dan di sisi lain jangan lupa kita ini sudah hidup saling ketergantungan. Ada perdagangan internasional, ada mata uang yang digunakan berbeda saat ekspor dan impor. Ada juga yaitu fundamental ekonomi kita seperti apa, PDB kita seperti apa, sumber daya manusia kita seperti apa, berapa tingkat konsumsi kesejahteraan. Ya wajar kalau terjadi sesuatu di dunia pasti juga berdampak ke Indonesia juga. Jadi ya tolong jangan memberikan penjelasan yang justru membodohi masyarakat, karena emang harus dihadapi. Tapi pemerintah ini apa nih plannya, dan dia nggak bisa sendiri, dia harus ngajak. Makanya kenapa kolaborasi itu penting, kenapa pentahelix penting, karena saya berpikir pemerintah sekarang penasehatnya banyak ya, penasehat khususnya kan banyak ya. Nambah lagi kan? Iya kan nambah lagi gitu. Tapi bisa nggak benar-benar mengoptimalkan diri untuk menjawab pertanyaan masyarakat gitu ya, secara prioritas gitu. Kalau yang nggak prioritas nggak usah keluar negeri lagi ya Pak gitu ya, cukup. Lalu bayangkan juga sama ya ini melibatkan benar, bukan hanya sekedar memanggil tokoh-tokoh atau media, tapi benar-benar mempertimbangkan bagaimana ini harus ada perbaikan. Karena percuma mau dibilang, saya menambahkan lagi karena tadi kita bicara tata kelola ya. Kalau SDM-nya bagus tapi leadership-nya buruk itu juga bermasalah. Leadership itu juga menjadi kunci kan, karena dia pasti yang tahu nih resiko SWOT-nya gimana dan mengambil keputusan secara intensional dan strategis gitu. Itu yang menjadi penting juga
juga menurut saya. Oke. Dan ya kalau memang kondisi kita tidak baik-baik saja, ya pemerintah juga tunjukkan bahwa tidak baik-baik saja, bukannya jadi big spending. Karena ya saya pikir itu jadi menyesatkan sih. Berarti kan artinya pemerintah ini yang salah satu yang dibutuhkan itu adalah komunikatornya tuh. Ya. Iya, Yang ya juga dengan jawaban yang baik ya, yang bijak gitu ya. Iya, Dengan menurut saya kita itu malah justru kekurangan juru bicara yang empati gitu ya, yang bisa menjelaskan, tapi artinya dia tahu menjelaskan itu dengan data yang rasional, mungkin tidak rumit, tapi artinya ini situasi kita, ini yang pemerintah coba upayakan. Tapi luar biasa sih sebenarnya person-person yang ada di kabinet yang sebelumnya vokal, kemudian ketika misalnya mereka dimaksimalkan untuk jadi juru bicara pemerintah itu kan luar biasa, kayak misalnya ada Fahri Hamzah lah, Anies Mata. Iya. Ya kan keren-keren tuh. Harusnya secara punya rekam bukan jejaknya. hanya Bang Kodari, Iya, bukan iya. hanya Bang Budiman. Benar. Tapi bukan hanya Hasan Nasbi, tapi ada Fadlizon. Banyak. Malah Fadlizon bisa dibilang berhasil ya, karena tetap aja tuh sejarah bisa dia rubah dengan segala kebencian. Dan menurut saya ini gimana ya, padahal itu isunya sangat penting loh, soal pemerkosaan massal. Tapi ya makanya saya mengatakan bahwa dengan banyaknya talent seperti itu, tolonglah komunikasi itu udah basic sekali gitu, dan sambil mereka membenahi diri gitu. Jadi kita juga bisa sadar, dan menurut saya pemerintah pusat juga harus hati-hati, karena pemerintah daerah kan sudah marah juga ya. Termasuk yang Riau kalau tidak salah kemarin gitu, karena mereka merasa sebagai daerah yang kaya mensubsidi energi nasional, disubsidi, tapi dengan kenaikan dolar kok mereka nggak dapat, udah dipotong 50%. Dan wajar, kita memang bukan negara federal ya. Tapi kalau misalnya ngelihat pusat bilang efisiensi, lalu ada transfer pusat ke daerah itu kan yang dipotong sedemikian rupa, tapi mereka harus subsidi daerah lain, ya wajar akan ada konflik itu gitu. Dan rasional seperti itu kan yang harus dijelaskan. Betul. Nah, makanya memang ini Mbak, BGN ini butuh juru bicara yang handal untuk mampu menjelaskan ke publik bahwa kondisi BGN seperti ini dan kedepannya seperti ini. Jadi nggak parsial. Pimpinannya juga nggak ini ya. Jadi kan salah satu yang kemudian perlu kita rekomendasikan adalah tunjuk juru-juru bicara yang handal untuk di ini ya. Saya percaya seharusnya ada ya ada. Gitu Pak, terutama gini, kalau mereka memang merekrut orang-orang yang baik ya, terutama kan pasti ada sisi divisi kerjasama tuh ada di tiap divisi. Saya rasa harusnya ada standar lah organisasi tuh, divisi humas tuh ada. Nah itu yang penting, artinya dia jadi juru bicara. Tapi kan sebelumnya kepala BGN yang ngomong kemudian banyak memunculkan kontroversi kan? Iya, itu blunder banget sih. Banyak yang blunder. Iya. Nah mudah-mudahan Ibu Nani ini selain dia ada juru bicara yang mampu untuk menginterpretasikan yang kemudian, kecuali kalau keseringan doorstop ya Mas. Kalau doorstop itu kan kemarin gitu, ini aja kita udah diserang investor, saya bilang ya dalemu lah, maksudnya udah kayak gimana kan, dalemu tuh rasain ya teman-teman, kayak mungkin itu yang harus ditelan dulu sampai memikirkan, makanya pembenahan secara internal sambil berjalan itu juga perlu dilakukan, karena kan bicara ke publik kita nih nggak mudah nih. Tapi bisa juga misalnya kalaupun tetap pimpinan yang bicara, ya harus ada yang briefing. Mungkin seperti itu gitu. Artinya bukan berarti orang dibatasi bertanya atau enggak, tapi artinya dia tahu kalau ada pertanyaan ini jawabannya ini, dan dia cukup bijak. Misalnya ini saya perlu cek dulu data internal di dalam, kan bisa hal-hal seperti itu, komunikasi dan public speakingnya perlu diatur. Tapi kalau orang mengerjakan sesuatu dengan benar, harusnya nggak takut ya, maksudnya harusnya ya menyampaikannya dengan pas, atau dia bisa mengarahkan misalnya untuk informasi ini nanti kalau perlu diajak bicara nih divisi-divisinya, jadi nggak cuma Bu Nani, artinya yang lain juga ada. Kalau saya ingat zaman SBY zaman dulu tuh kan ada, dia bilangnya KEN ya, Komisi Ekonomi Nasional di zamannya kayaknya Khairul Tanjung dari waktu itu. Tapi yang saya lihat kerennya adalah itu anggotanya ekonom-ekonom yang sangat expert. Jadi ketika ada pertanyaan dari entah dari kedutaan, dari media, dia sisa tunjuk. Oke Bu, ini jawab soal ketenaga kerjaan. Itu kan enak ya, misalnya jawab soal titik-titik dapur.
Nah, misalnya dia akan jawab nih yang Oke. dari pengadaan dan kerjasama, kan Iya, iya, juga iya. oke. Jadi dia nggak harus menjadi satu-satunya orang yang menjelaskan. Tapi tergantung nih, kecuali kalau agenda konferensi pers, saya rasa masih bisa di agenda setting. Tapi kalau modelnya Kalau akan udah tiba-tiba kalau tiba-tiba ada- dia harus sudah di briefing dulu, mau nggak Betul, mau. betul. Karena kalau dia itu orang juga akan semakin ya kesempatan kan di drill lagi segala. Dan kita sebenarnya tidak ingin bad publication juga Iya, iya. buat di sisi itu gitu. Dan Oke. ada yang bilang tolong kurangi menangisnya gitu. Dan saya pikir iya benar kurangin Bu, karena ini kita menangis semua loh sesungguhnya dalam Iya, iya, dalam iya, kemarahan iya, ini. iya, iya. Lebih baik tunjukkan dengan kinerja dan ya Oke. pembenahan itu, kembali ke topik kita hari Iya, ini. iya, iya. Gitu. Oke, yang terakhir gimana closing? Ya tadi ya bekerja benar-benar berkomitmen. Saya rasa ini apa yang terjadi akhir-akhir ini menjadi komitmen untuk pimpinan sekarang. Oke. Udah belajar dari periode sebelumnya untuk memperbaiki tata kelola terutama internal, dan siap juga menghadapi secara eksternal karena bagaimanapun mereka nggak sendirian. Saya nggak tahu sebesar apa tekanan politiknya, karena bagaimanapun akan banyak yang sakit hati nih kalau memang benar-benar digeser, termasuk moratorium, suspending dapur baru gitu ya, atau dapur yang lama, atau bahkan soal bisa jadi refocusing akan memotong mitra-mitra yang ada sebelumnya. Dan ya pasti akan ada cost ya terhadap upaya-upaya tata kelola tersebut, tapi lagi-lagi menekankan kembali ke prinsip tata kelola, ya mereka sebagai badan publik juga harus transparan dan akuntabel, membuka pintu seluasnya untuk masukan masyarakat, bukan hanya sebagai kosmetik, tapi benar-benar melibatkan dalam proses itu gitu sebagai bagian dari perbaikan, dan mau melakukan evaluasi gitu yang serius dan komitmen juga dalam penegakan hukumnya kalau mau ini prosesnya berjalan, dan berkomitmen benar-benar konsisten. Jadi bukan hanya lip service gitu lagi-lagi. Oke. Dan inilah tugas kita untuk mengawasinya. Oke, pada intinya tugas tugas kita semua adalah mengawasi Betul. supaya Indonesia Emas bisa tercapai di 2045. Oke, makasih banyak Mbak, luar biasa. Terima kasih banyak, diskusinya seru banget ya, Iya, kemana-mana. iya, kita topiknya kemana-mana. ini. Tapi kita tetap kembali ke BGN MBG. Yes. Oke, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.